Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, bertemu kembali dengan saya Ridwan Mubarak, tuan rumah RM Channel 81. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membacakan apa yang menjadi ide, gagasan, pendapat, dan opini para pakar terkait dengan satu tema bahasan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tema tulisan ataupun artikel dari sosok seorang yang tentunya tidak asing lagi berbicara tentang dunia akademik, yakni Bapak Edi Setiadi yang merupakan Rektor Universitas Islam Bandung. Tema yang beliau tuliskan di artikel beliau yakni Rumah Besar Koruptor. Tulisan beliau dipublikasikan oleh Koran Pikiran Rakyat Selasa 31 Juli 2018. Ya, ini contoh tulisan beliau. Nah, saya akan mencoba membacakan artikel yang beliau tulis di Koran Pikiran Rakyat ini, kemudian kita bahas sedikit saja nanti di akhir saya tuntas membacakan opini ataupun artikel yang dituliskan oleh Bapak Edi Setiadi. Rumah Besar Koruptor. Secara hakiki kita ingin merdeka dalam segala hal, baik ekonomi, politik maupun hukum. Khusus bidang hukum, kemerdekaan ini belum lengkap karena masih banyak undang-undang peninggalan kolonial yang masih menjadi dasar pijakan kita dalam penegakan hukum. Spirit dan jiwa dari berbagai perundang-undangan tersebut tidak mencerminkan alam kemerdekaan. Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pasal ini kemudian ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan lainnya yang menegaskan semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sebagai institusi netral mengemban tugas agar keseimbangan dalam masyarakat terjaga dan menjamin bahwa pelanggaran terhadap hukum akan mendapat balasan yang setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan. Proses menyatakan seseorang itu melanggar hukum dan dinyatakan bersalah dalam sistem hukum disebut proses peradilan pidana. Proses ini dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, dakwaan dan tuntutan di kejaksaan, kemudian proses peradilan dan berakhir dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan kemudian dihukum penjara, menjalani hukuman penjaranya di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Yang dulu bernama penjara berdasarkan Gestichten Reglement ataupun Reglement Kepenjaraan tahun 1917 nomor 708. Secara umum tujuan hukum itu di samping untuk pembalasan dalam filosofi kuno, untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, mendidik terpidana agar siap kembali ke masyarakat, mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, hukuman itu bertujuan memperbaiki kerugian masyarakat akibat perbuatan pelaku. Khusus tujuan penghukuman dalam konsep pemasyarakatan adalah untuk resosialisasi atau menjadikan terpidana menjadi orang baik kembali, untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tak ada klasifikasi. Lembaga pemasyarakatan tidak mengenal klasifikasi warga binaan berdasarkan entitas tertentu. Semua warga binaan diperlakukan sama dalam hal pembinaan sesuai dengan hak-hak napi. Yang membedakan adalah bangunan LP itu sendiri. Pemisahan warga binaan atas dasar klasifikasi perbuatan yang dilakukan sesungguhnya tidak mencerminkan konsep pembinaan secara utuh. Sebab pada dasarnya semua jenis kejahatan adalah merupakan perbuatan tercela dan harus mendapat imbalan berupa penghukuman. Warga binaan karena kasus korupsi dan kasus lainnya semestinya tidak dipisahkan. Biarkan mereka berintegrasi karena dari sanalah kemungkinan transfer ilmu dan keterampilan yang dimaksud oleh LP akan terjadi. Kita tidak perlu berburuk sangka bahwa yang akan terjadi adalah transfer ilmu untuk melakukan kejahatan. Pemisahan sel atau ruangan jangan sampai dibedakan sebab dengan demikian akan menjadi bahan renungan bagi pelaku bahwa perbuatan melanggar hukum akan membuahkan penderitaan dan nestapa dalam jangka waktu tertentu. Terbongkarnya sel-sel mewah di LP Sukamiskin dengan bayaran tertentu telah menguak tabir yang selama ini terselimuti kabut tebal perilaku korup dan penyelewengan.
Pemerintah harus dengan segera memotong dan mengembalikan filosofi lembaga pemasyarakatan kepada tujuan semula sekaligus mengembalikan marwah amanat undang-undang yang mengatakan adanya persamaan hukum dan keadilan. LP harus merevitalisasi pembinaan NAPI dan dimulai dari pembenahan aparatur petugas LP itu sendiri pasti. Revitalisasi LP, kalau kita baca literatur tentang penjara di negara-negara Skandinavia, maka akan terlihat bahwa bangunan penjara itu tidak menyeramkan. Bangunan penjara layaknya seperti komplek perumahan, di dalamnya tersedia ruang keterampilan, perpustakaan yang lengkap, dan fasilitas lainnya untuk pembinaan NAPI, sehingga tidak aneh di penjara Skandinavia ini bisa melahirkan sarjana, magister, dan doktor yang berasal dari NAPI. NAPI pun tidak berusaha untuk kabur walaupun kadang-kadang pintu gerbang penjara dibuka. Lembaga pemasyarakatan kita pun sebenarnya dirancang meniru penjara di negara-negara Skandinavia. Namun, hanya beberapa kendala penghambat pelaksanaannya. Pertama adalah tingkat hunian yang melebihi kapasitas karena crime rate yang tinggi. Dengan bangunan LP seperti sekarang, serta banyaknya pelaku kejahatan yang menjadi warga binaan, tentu saja akan menyulitkan lapas melakukan pembinaan. Kemudian, kedua adalah salah kaprahnya lapas yang memisahkan warga binaan berdasarkan klasifikasi koruptor dan napi biasa lainnya, menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan lapas menjadi lemah. Karena disinilah perilaku korup, KKN, dan penyalahgunaan jabatan serta wewenang rawan terjadi. Napi koruptor yang notabene orang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial akan memainkan kedudukannya paling tidak untuk mempengaruhi petugas lapas agar memberikan fasilitas yang dikehendaki oleh napi korupsi. Nah, ini menarik, Hambatan ketiga, dan ini penyakit birokrasi kita, adalah kurangnya pengawasan kepada lapas secara berkesinambungan. Pengawasan hanya bersifat administratif teknis, tidak menyentuh akar masalah, yaitu kapasitas lapas yang berlebih, mental aparatur, dan konsep pembinaan yang sudah jauh dari konsep pemasyarakatan, berupa pembinaan, pengayoman, dan memanusiakan warga binaan. Di samping revitalisasi lapas harus juga dilakukan reorientasi terhadap tujuan pemidanaan. Perlakuan yang sama dalam hal pembinaan kepada warga binaan haruslah benar-benar dilakukan. Perlakuan menggunakan fasilitas lapas juga haruslah dengan persamaan sehingga betul-betul napi ataupun warga binaan merasa senasib sepenanggungan, sehingga para warga binaan ini akan saling mengingatkan, bukan saling membinasakan atau memperlakukan warga binaan yang lemah dengan kesewenang-wenangan. Tekad ini menghilangkan fasilitas mewah yang dihuni oleh napi tertentu harus segera dilaksanakan dan dilakukan secara menyeluruh di seluruh lapas di Indonesia. Lapas harus menjadi sekolah para warga binaan yang menghasilkan orang-orang yang baik, manakala kembali kepada masyarakat, bukan menghasilkan para residivis. Ini tulisan dari Pak Edi Setiadi yang merupakan Rektor Universitas Islam Bandung di tahun 2018. Judul besarnya adalah Rumah Besar Koruptor. Lagi-lagi berbicara korupsi, berbicara kejahatan extraordinary crime ataupun kejahatan luar biasa. Oleh karenanya diperlukan strategi, rumus, tata cara yang tentunya luar biasa pula untuk menghadapi atau bahkan kalau bisa tidak memerangi, tapi melakukan proses-proses preventif, mencegah agar tindak pidana amoral ini tidak terjadi. Korupsi ini menjadi satu permasalahan akut di bangsa ini, sehingga jika kita bisa mencegah untuk tidak memerangi, lantas kenapa kita harus memerangi? Mencegah tentunya jauh lebih efektif, jauh lebih baik daripada kita memerangi dan kita menunggu perilaku ataupun kejahatan korupsi ini terjadi. Sehingga perlu satu pemahaman bersama bahwa korupsi itu bukan permasalahan dan menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Lebih dari itu, ada banyak komponen, ada banyak elemen masyarakat yang juga harus terlibat aktif untuk bisa mencegah terjadinya perilaku korupsi ataupun tindakan-tindakan koruptif di tengah masyarakat kita, terlebih di susunan-susunan ataupun struktur-struktur birokrasi. Entah itu bisa dilakukan oleh LSM ataupun ormas, organisasi kepemudaan, tentunya dengan banyak memberikan edukasi, mengkampanyekan tentang bahaya laten korupsi, kemudian menegaskan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Bahwa korupsi itu tidak harus dibiarkan, harus disikapi dengan serius, dan pihak-pihak yang punya kewajiban untuk menyikapi tindakan-tindakan koruptif ini adalah kita semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tulisan
Bapak Edi Setiadi, Rektor Universitas Islam Bandung di edisi Selasa 31 Juli 2018 dengan judul Rumah Besar Koruptor. Kita akan bertemu kembali di acara yang sama, yakni membacakan, kemudian membedah sedikit, mengupas sedikit tentang tema-tema yang bersumber dari ide, gagasan, pendapat, dan juga opini para pakar, para ahli yang memang expert dan paham di bidangnya pastinya. Demikian